Asri Gunawan kembali hadir menemani Anda untuk mengulas Harian Kompas edisi hari ini, Kamis 2 Mei 2024. Di bagian halaman muka saudara ada sebuah foto berita besar. Ini terkait dengan evakuasi warga pasca erupsi Gunung Ruang. Ratusan warga berada di atas geladak kapal KRI Kakap 811 saat dievakuasi di Pelabuhan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. TNI Angkatan Laut mengevakuasi sekitar 330 orang yang terdampak erupsi Gunung Ruang menggunakan KRI Kakap 811 menuju Pelabuhan Bitung menyusul meningkatnya aktivitas gunung yang berada pada status level 4 awas. Pasca erupsi Gunung Ruang, saudara, pemerintah mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat, pengunjung dan wisatawan di sekitar Gunung Ruang untuk tetap waspada dan tidak memasuki wilayah radius 6 km dari pusat aktif Gunung Ruang. Kemudian dampak erupsi Gunung Ruang yang perlu diwaspadai ini berupa potensi lontaran batuan pijar, luruhan awan panas, dan tsunami akibat material erupsi yang masuk ke laut. Kita lihat ada informasi lain apa yang disajikan di halaman muka Harian Kompas. Ini di bagian pojok kanan atas informasi dari dunia olahraga, saudara. Garuda Muda pantang buang peluang emas menuju Paris. Tim sepak bola U23 Indonesia bertekad untuk tidak lagi menyia-nyiakan peluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Faktor mental bakal menentukan laga melawan Irak pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Usai kalah dari Uzbekistan, Timnas Indonesia U23 kini bersiap untuk tanding melawan Irak pada hari Kamis besok. Pelatih Timnas U23 Shin Tae-yong mengungkapkan pertandingan melawan Uzbekistan di semifinal merupakan permainan yang berat dan menguras energi. Dengan waktu istirahat hanya 2 hari, pemulihan kebugaran jadi fokus pelatih ataupun juga dalam menjelang pertandingan melawan Irak. Indonesia kembali punya peluang untuk lolos ke cabang sepak bola putra Olimpiade setelah lebih dari 48 tahun lamanya. Selain perunggu, saudara, kemenangan pada laga itu akan membawa tim sepak bola Indonesia lolos ke Olimpiade Paris. Tiket ke Paris juga sekaligus mengakhiri penantian panjang tim sepak bola Indonesia yang terakhir kali tampil pada edisi 1956 di Melbourne, Australia. Lalu tentu ada informasi lain, ini tentang kemarin, saudara, tentang Hari Buruh yang digelar pada 1 Mei 2024. Massa buruh berunjuk rasa di sejumlah daerah dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Selain pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, mereka juga menolak kebijakan pengupahan serta menuntut penghapusan sistem kerja alidaya atau outsourcing dan perlindungan pekerja dalam hubungan kemitraan. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut kenaikan upah buruh tidak sejalan dengan kenaikan inflasi, di mana saat ini kenaikan upah buruh nilainya di bawah kenaikan inflasi dan di bawah pertumbuhan ekonomi. Menurut Iqbal, upah buruh ideal untuk wilayah Jakarta ini berada di angka 7 juta rupiah. Angka 7 juta ini muncul berdasarkan hasil survei biaya hidup yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Itu artinya upah minimum yang berlaku saat ini tidaklah mencukupi kebutuhan hidup para buruh. Adapun sederet aspirasi lain yang dituntut para buruh, diantaranya soal outsourcing yang tidak punya ketentuan pembatasan jenis pekerjaan yang jelas, kemudian soal karyawan kontrak yang bisa dilakukan berkali-kali, lalu juga terkait jam kerja fleksibel, hingga soal hak cuti khususnya bagi buruh perempuan yang hamil dan melahirkan, yang mana ini masih belum jelas. Aksi May Day atau peringatan Hari Buruh digelar di seluruh Indonesia. Di Jakarta, saudara, pada peringatan Hari Buruh kemarin diwarnai dengan aksi long march dari sejumlah titik menuju kawasan Bundaran HI, kemudian juga Patung Kuda dan Gelora Bung Karno. Kemudian di Malang, Jawa Timur, saudara, buruh menyebut undang-undang justru merugikan buruh. Tujuan aksi May Day tentu memperjuangkan hak dan memajukan kesejahteraan buruh di Indonesia. Dari halaman muka kita beralih ke halaman lain di Harian Kompas edisi hari ini. Di halaman 15 kita lihat ada informasi apa saja. Ini ada sebuah foto besar, saudara, yang menunjukkan wakil pimpinan redaksi Harian Kompas, Adi Prinantio,
ini yang menerima penghargaan emas saat Kabar Nasional Terbaik Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Kemudian Wakil Pimpinan Harian Kompas ini menerima penghargaan emas kategori Surat Kabar Nasional Terbaik Serikat Perusahaan Pers atau SPS. Kemudian Kompas juga meraih 4 penghargaan emas dan 4 penghargaan perak dalam beberapa kategori penghargaan SPS Awards 2024. Penghargaan emas yang diraih Kompas meliputi Surat Kabar Nasional Terbaik, Editorial Terbaik, Liputan Investigasi Terbaik, dan rubrik anak muda dalam platform digital terbaik. Sementara 4 penghargaan perak adalah foto jurnalistik terbaik, media sosial terbaik, dan 2 kategori infografis terbaik. Masih di halaman 15 Harian Kompas hari ini ada informasi soal 22 nelayan Natuna yang ditangkap sudah sebulan saudara. Dalam sebulan 22 nelayan dari Natuna dan Bintan ditangkap aparat Malaysia di perairan perbatasan kedua negara. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta aparat Malaysia untuk tidak mengkriminalkan nelayan Indonesia yang melaut di perbatasannya. Para nelayan yang ditangkap oleh aparat Malaysia tersebut ini terancam penjara 3 hingga 6 bulan dan denda antara 1 miliar dan 3 miliar rupiah. Selain itu, perahu dan alat tangkap mereka juga bakal disita. Menurut Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepulauan Riau, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini telah menyerahkan masalah tersebut kepada Badan Pengelola Perbatasan Nasional. Dan saudara, informasi lainnya bisa Anda baca atau Anda simak di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.